Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap perbuatan yang tidak dimulakan dengan bizikrillah, dengan menyebut nama Allah, maka perbuatan tersebut kurang bermanfaat, kurang berkah. Maka pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh, mana beliau memulai kitab beliau dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik seluruh alam. Jadi yang pertama kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat, karunia. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin, dan juga meminta pertolongan yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat, ataupun dalam urusan agama. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau tidak ada bantuan ataupun tidak ada dikhendaki oleh Allah, maka tidak akan hasil apa yang kita kerjakan, baik pada masalah perkara dunia ataupun itu pada masalah perkara akhirat ataupun pada masalah agama. Kemudian sesudah kita syukur musanneh kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimin nabiyyin. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah penutup daripada segala para nabi dan rasul. Maksud penutup apa? Artinya sesudah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Artinya nabi yang telah diutus oleh Allah Ta'ala dengan jumlah yang telah tertentu, maka Nabi Muhammad adalah khatimin nabi, penutup daripada segala para nabi. Artinya sesudah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi nabi. Kemudian wa ala alihi washabihi ajma'in, dan kepada al-nabi, sahabat nabi sekalian mereka itu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu adalah muqaddimah. Muqaddimah daripada kitab fiqih yaitu Safinatun Najah. Mudah-mudahan sebagaimana yang kita maklumi, sudah kita baca bismillah, puji kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita bacakan daripada kitab ini. Yang pertama yang akan dibahas dalam kitab ini adalah Kitab Arkanil Islam wal Iman. Jadi kitab ataupun pembahasan yang pertama adalah tentang rukun Islam dan rukun-rukun iman. Jadi bagi seorang muslim itu ada landasan ataupun ada dasar-dasar ketentuan seseorang dikatakan seorang muslim. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya iman, ada yang dibedakan dengan Islam, dan ada yang dikatakan dengan iman. Jadi antara Islam dengan iman itu berbeda ketentuannya, namun yang hakikatnya dia satu pada diri seseorang yang muslim. Yang pertama, faslun arkanul Islam khamsun. Jadi rukun Islam itu ada 5. Jadi rukun Islam, dasar daripada Islam itu ada 5. Artinya ada 5 landasan dasar daripada Islam. Yang pertama, seseorang baru dikatakan Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Itu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maksud tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang ma'bul bil haq. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan hanyalah Allah. Artinya Allah lah ma'bul bil haq, yang hakikat. Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu syahadat tauhid. Artinya apa? Kita harus tahu tentang sifat-sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil,
dan sifat-sifat yang jaid pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah. Sesudah kita melakukan syahadat tauhid, kemudian juga harus meyakini sebagai syahadat Rasul, membenarkan keberadaan Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul khatamun Nabi, penutup daripada segala para Rasul. Kemudian yang kedua, rukun Islam adalah wa iqamus shalah, dan mendirikan salat. Sudah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai seorang muslim, maka ketentuan yang kedua seseorang yang Islam adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Wajib bagi kita menunaikan salat. Salat sebagaimana yang sudah maklum sehari semalam 5 waktu. 5 waktu ada salat. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang yang muslim daripada salat tersebut. Itu salat-salat fardu. Nanti ada salat sunnah, ada salat-salat lain sebagainya. Tetapi yang dimaksudkan di sini wa iqamus shalah, mendirikan salat, adalah salat yang 5 waktu. Kan? Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan daripada seorang yang muslim. Seorang yang sudah mengatakan dirinya Islam, sudah balik, berakal, maka diwajibkan baginya untuk melakukan sholat. Kan? Kalau di dalam kitab balighun aqilun mukallafun. Balik, berakal, dan mukallaf. Seseorang yang sudah balik, seseorang yang berakal, seorang yang sudah mukallaf, maka wajib baginya menunaikan salat 5 waktu. Kan? Wa ita'uz zakah. Kemudian yang keempat, rukun Islam adalah wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Di dalam Islam itu secara umum zakat itu terbagi kepada 2. Ada dalam pembahasan fikih ya. Dalam pembahasan fikih itu zakat secara garis besar ada 2. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Jadi wa ita'uz zakah dan menunaikan zakat. Ini bagi orang-orang yang memang memiliki harta yang lebih. Wajib menunaikan zakat. Apakah zakat mal? Umpamanya zakat mal itu seperti binatang ternak, biji-bijian, emas dan perak, dan lain sebagainya. Itu zakat mal. Sedangkan zakat fitrah adalah kewajiban yang kita keluarkan saat pelaksanaan ibadah Ramadan. Ini wajib mengeluarkan zakat ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang memang sudah mencukupi hartanya. Jadi hartanya sudah sampai nisab, dan dengan syarat-syarat tertentu, maka wajib bagi mereka untuk mengeluarkan zakat. Kemudian rukun Islam wa shaum Ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa Muhammadiyah, rukun Islam yang kelima adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Kan? Berpuasa di bulan suci Ramadan dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Kemudian yang terakhir adalah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan haji bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah sanggup untuk berjalan kepada ibadah haji. Itu adalah merupakan rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam yang harus ditunaikan oleh seseorang yang muslim. Kemudian yang kedua adalah rukun iman. Ada berapakah rukun iman? Faslun arkanul iman sittatun. Di rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billahi, beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan beriman dengan malaikat Allah, wa kutubihi, dan dengan kitab-kitabnya Allah. Kan? Kitab Allah, bagaimana yang sudah kita maklumi, ada 4.
Ada Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quranul Karim. Itu kitab. Kemudian nanti ada suhuf-suhuf. Kemudian wa rasulihi, dan beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Ada para nabi dan rasul itu sebagaimana yang tersebut tercantum di dalam kitab I'anatul Talibin ataupun di dalam kitab Fathul Mu'in itu 124.000. Kemudian yang menjadi rasul itu sekitar 313, ada yang mengatakan 315. Namun yang wajib kita ketahui itu ada 25 para nabi dan rasul. Kemudian wabil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan beriman dengan qadar baik dan buruk yang datang minallahi ta'ala. Kemudian faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Sebagaimana kita katakan tadi, makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya fil wujud kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan mukaddimah dasar ataupun awal-awal daripada pembahasan kitab Safinatun Najah. Jadi ke depan ini nanti akan disebutkan yaitu tentang kitab taharah dan lain-lain sebagainya. Karena di dalam fikih itu ada 4 rumu. Ada yaitu muamalah, ibadah, muamalah, munaqahat, dan jinayah. Itu adalah merupakan rumu' daripada pembahasan ilmu fiqh. Jadi ada ibadah, muamalah, munaqahat, dan jinayah. Kemudian daripada itu nanti insyaallah ke depan akan kita lanjutkan dengan kitab taharah, akan membahas tentang masalah bersuci. Bagaimana yang dikatakan air suci lagi menyucikan, bagaimana yang dikatakan dengan air musta'mal, bagaimana yang dikatakan dengan air najis, dan lain sebagainya. Cukuplah sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.